Oke, Assalamualaikum, selamat siang. Kali ini akan saya jelaskan topiknya mengenai metode pemisahan biaya campuran. Nah, mungkin bagi adik-adik sekalian, rekan-rekan mahasiswa, biaya campuran itu bisa saya jelaskan ya, merupakan biaya yang perlu dipisahkan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Maka ada beberapa metode yang bisa dipergunakan, yaitu ada metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point. Ya, kemudian ada metode least square atau metode kuadrat terkecil, dan yang terakhir adalah metode scatter graph. Ya. Nah, oke. Nah, yang perlu sekali saya tekankan di sini adalah mungkin untuk metode titik tertinggi dan terendah ini tidak terlalu sulit ya. Yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana perubahan biayanya ya, dan bagaimana perubahan aktivitasnya. Nah, saya langsung kasih contoh saja di sini. Contoh yang pertama itu adalah PT Cakrawala dengan data biaya perawatan dan jam tenaga kerja langsungnya. Nah, dari sini ya, kita diminta untuk menghitung biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, bisa kita lihat sekarang dari data tersebut, dari data 6 bulan, kita ketahui bahwa biaya perawatan itu terdiri dari beberapa data dan berikut juga dengan biaya tenaga kerja langsungnya. Maka Anda perlu pisahkan ya, Anda tentukan mana biaya perawatan yang tertinggi sekaligus mana biaya perawatan yang terendah pada 6 bulan tersebut. Begitu juga dengan jam tenaga kerja langsung, Anda bisa lihat juga mana yang jam tenaga kerja tertinggi dan mana jam tenaga kerja yang terendah. Setelah Anda temukan itu, maka Anda bisa mencari selisih antara titik tertinggi dan titik terendah, baik dari aktivitas maupun biayanya. Ya, sehingga untuk menentukan tarif variabelnya, Anda cukup bagikan berapa selisih biaya tersebut, ya, kemudian dibagi dengan aktivitasnya, maka Anda akan menemukan berapa biaya variabel tertinggi dan variabel yang terendahnya. Dan berikutnya juga kita lihat untuk biaya perhitungan biaya tetapnya mungkin yang sederhana, sama saja untuk yang titik tertinggi dan titik terendah sama-sama 560.000. Nah, kalau Anda mau buat dalam tabel juga sama seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan fokus ke metode kuadrat terkecil. Nah, ini mungkin agak sedikit mengalami kebingungan karena agak panjang ya. Yang perlu saya tekankan di sini adalah jika kita menggunakan metode kuadrat terkecil, maka Anda perlu mengetahui terlebih dahulu ya data-datanya. Kemudian nanti Anda akan menghitung berapa penyimpangannya. Oke, yang pertama kita lihat. Anda tentukan rumusnya adalah Y, ini saya dekatkan, Y sama dengan A tambah BX ya. Dimana Y itu adalah biaya campurannya, A itu adalah biaya tetap, dan B adalah biaya variabel. X itu adalah volumenya sendiri. Oke, nah ini contoh soalnya. Contoh soalnya ada pada PT Dirgantara ya, ada data mengenai biaya listrik dan data jam tenaga kerja langsungnya. Bisa Anda lihat. Kemudian per 1 tahun ya. Jadi di sini kita lihat dari bulan Januari sampai bulan Desember biaya listrik dan jam tenaga kerja langsungnya. Biaya listriknya itu ada 8.200 sekian. Oke, ini dia. Kemudian pada jam tenaga kerja langsung tadi ada 84.000 jam. Maka rata-ratanya ya pada biayanya tadi adalah 684.000, sementara pada jam tenaga kerja adalah 7.000 jam. Ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung biaya tetap dan biaya variabel dari aktivitas tersebut. Nah, ini kebetulan saya tampilkan dalam bentuk Excel ya. Kenapa? Karena Excel ini memudahkan bagi kita untuk mengerjakannya. Jadi, untuk adik-adik sekalian, kalian bisa menggunakan Excel langsung, tidak perlu menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, kita buat dalam 6 kolom. Maka, kolom yang pertama tersebut kita isikan mengenai berapa biaya listriknya. Biaya listrik tadi kita mulai dari Januari sampai bulan Desember dan totalnya berapa. Kemudian yang kolom kedua ini adalah berisikan selisihnya, Y dikurang Y1. Y1 itu adalah penyimpangannya.
Y1 adalah rata-rata. Maka rata-ratanya dari mana? Dari tadi yang sudah kita dapatkan di sini, ya, 684.000. Maka Y kurang Y1 pada kolom 2 ini dapatnya sebagai berikut. Contohnya di bulan Januari, maka 768.000 dikurang 684.000. Dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya kolom ketiga itu adalah jam tenaga kerja langsung. Ya, ini juga berasal dari data yang di atas tadi. Ya, kolom yang ini, data yang ini. Kemudian dari data jam tenaga kerja langsung ini kita pindah ke kolom keempat, yaitu X kurang X1. Hampir sama seperti yang tadi kolom kedua. Di kolom ini X1 itu adalah rata-rata dari biaya jam tenaga kerja langsungnya. Tadi sebesar Rp7.000. Maka X kurang X1 berarti 6.800 dikurangi 7.000, maka hasilnya adalah minus 200. Ya, begitu juga seterusnya sampai Anda totalkan berapa. Nah, biasanya untuk total penyimpangan ini masing-masing akan diperoleh nilainya 0. Ya. Kemudian di kolom kelima itu nilai dari penyimpangan rata-rata biaya jam tenaga kerja langsung akan kita kuadratkan. Ya, berarti ini adalah aktivitas yang kita kuadratkan. Oke, berarti dari kolom ini kita kuadratkan, berarti yang kolom pertama 40.200 kuadrat, ya, berarti 40.000. Totalnya adalah 20.480.000. Nah, kemudian untuk yang kolom ke-6, ini adalah hasil perkalian dari X kurang X1, yaitu kolom 4, dan kolom 2. Ya, Y kurang Y1. Hasilnya sebagai berikut. Sehingga dapat totalnya adalah 544.800.000. Oke. Nah, dari tabel tersebut akan memudahkan Anda untuk menemukan berapa sebenarnya tarifnya. Ya. Tarif variabel bisa dihitung melalui ini. Total perkalian penyimpangan tadi antara kolom 4 dan kolom 2, 544.800.000 Anda bagikan dengan kuadratnya tadi, ya, 20.480.000, maka dapat tarifnya itu adalah 26,6015, atau saya bulatkan menjadi 26,602. Jadi dengan menggunakan metode least square kita tinggal masukkan ke persamaan garis lurusnya, ya, garis lurusnya itu adalah Y sama dengan A tambah BX, sehingga Y-nya itu tadi adalah total dari biaya listriknya 684.000. Kemudian A-nya itu adalah biaya tetap yang akan kita cari. Kemudian B-nya itu tadi adalah tarifnya berapa? Ya, tarifnya itu adalah 26,602. Tarifnya adalah 26,602. Kemudian B-nya itu tadi adalah dari aktivitas jam tenaga kerja langsung, berarti 7.000. Ya, sehingga kalau kita dapatkan angka ini adalah 684.000 sama dengan A tambah hasil perkaliannya menjadi 186.714. Dan hasilnya adalah A sama dengan 497.786. Ya, dan yang terakhir ini adalah metode scatter graph. Scatter graph ini sebenarnya tidak terlalu sulit, ya. Tinggal menyajikan data seperti ini, ya. Anda hanya akan hitung berapa total biaya tahunannya tadi, ya, 152.720.000, kemudian biaya tetapnya 96 juta. Ya, dari mana 96 juta? Berarti dari 8 juta dikali 12. Nah, di sini sudah ditentukan, ya. Maka hasilnya adalah 56.720.000. Oke. Tarif biaya variabelnya akan menjadi 56.720.000 dibagi 79.200. Ya, maka dapat tarifnya adalah 716,16 per jam mesin. Oke, menurut saya ini saja dulu. Nanti jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan hubungi saya. Ya, selamat mengerjakan. Semoga Anda paham. Terima kasih.